Ke Pak Anggito terlebih dahulu. Pak Anggito, sebelum jeda tadi Anda sempat mention terkait dengan neraca perdagangan Indonesia yang sudah surplus selama 43 bulan beruntun, namun tampaknya dari segi pertumbuhan ekonomi ini belum maksimal. Nah, sebetulnya ini ada ataupun miss apa Pak yang terjadi di gap ini Pak, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih belum maksimal untuk terakselerasi? Ya, saya menyebut sebagai deindustrialisasi dan deeksportisasi yang terjadi ya, bahwa yang kita ekspor itu tidak memberikan nilai tambah ya, yaitu kata kita mengekspor barang-barang konsumsi ya, dan juga tidak mengimpor barang-barang modal yang kita butuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kualitas dari ekspor dan impor itu tidak merefleksikan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau yang diekspor itu adalah nilai tambah, maka dia mempunyai dampak yang cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi. Misalnya ekspornya di bidang manufaktur ya. Nah, kemudian impornya juga demikian. Yang kita impor itu bukan barang bahan mentah, tapi adalah barang-barang modal yang kita butuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu kalau kita mau melihat mendalami lagi ya mengenai konstruksi ataupun pembagian ataupun sektor-sektor dari ekspor maupun impor tampaknya belum memenuhi kebutuhan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari angka 5%. Baik, terima kasih Pak Anggito atas jawabannya. Mungkin kita akan beralih ke Mas Michael. Mas Michael, bagaimana kalau dari redaksi sendiri menyoroti penurunan ekspor di tahun 2023 ini kan memang sudah dilihat kalau secara data sudah turun 4 kali secara beruntun begitu ya, secara year on year. Bagaimana kalau dari redaksi sendiri melihat situasi ini? Apakah memang akan diprediksi bahwa di tahun 2024 Indonesia akan tidak lagi mencatatkan surplus neraca perdagangan? Iya, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi neraca perdagangan ke depan ya, terutama untuk sisi ekspor gitu. Yang pertama harga komoditas. Akan sulit sekali harga komoditas kembali tinggi seperti sebelumnya gitu. Apalagi seperti batu bara yang turunnya sekarang hampir 70% ya dibandingkan ketika 2022 atau sebelumnya gitu. Terus nikel, CPO juga sama. Tidak akan mungkin secara cepat akan melonjak tajam seperti sebelumnya gitu. Nah, ini akan mempengaruhi karena itu adalah komoditas andalan ekspor Indonesia gitu. Dan di sisi lain ada pelemahan ekonomi global. Nah, negara-negara mitra tujuan utama kita seperti Amerika Serikat yang ekonominya mungkin masih tumbuh positif sekarang, tapi tidak akan terlalu kuat juga untuk tahun depan gitu. Begitupun Cina. Cina lebih buruk, kondisinya terus mengalami pelemahan. Tidak akan tumbuh double digit lagi seperti beberapa analisa para ekonom ya. Jadi kita lihat permintaan mereka terhadap barang-barang Indonesia juga akan lebih rendah gitu. Harapan kita mungkin seperti India yang memasok barang kita lebih banyak dari sebelumnya. Dan seterusnya ada juga pasar-pasar non-tradisional ya seperti Afrika yang mungkin sudah sejak lama digenjot tapi rasanya sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Oke, saya akan kembali ke Pak Anggito. Tadi Mas Michael mengatakan ataupun menyoroti terkait dengan permintaan global yang menurun terkait dengan komoditas andalan Indonesia. Lalu untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan target pemerintah, kita Indonesia ini bisa bertumpu pada komoditas atau sektor mana Pak Anggito? Saya sudah menganalisis ya cukup detail bahwa sebetulnya di samping faktor eksternal itu faktor internal juga berpengaruh kepada menurunnya surplus perdagangan. Bukan menurunnya ekspor ya, ekspornya meningkat tapi surplusnya menurun. Caranya bagaimana? Pertama adalah bahwa daya saing dari produk Indonesia yang diekspor itu harus meningkat. Nah, daya saing itu terkait dengan biaya-biaya yang harus dibiayai oleh para eksportir, itu harus dilihat lagi mana-mana yang bisa diefisienkan ya. Yang kedua itu adalah kebijakan larangan ekspor. Ya, kebijakan larangan ekspor ini untuk diberlakukan untuk barang-barang pertambangan umum itu sangat mengganggu kinerja ekspor kita. Sebetulnya kalau kita melaksanakan mengimplementasikan biaya keluar seperti yang dilakukan CPO itu kalaupun ekspor turun kita memperoleh pendapatan negara. Nah, larangan ekspor ini akan mengganggu ekspor dan tidak mendapatkan pendapatan negara sama sekali. Dan belum tentu industri itu industri dalam negeri itu akan tumbuh ya dengan larangan ekspor tersebut karena faktor yang menumbuhkan industri downstream atau hilir itu
semata-mata bukan karena larangan ekspor ya, tetapi karena insentif dalam negeri itu tidak memadai sehingga menurut saya kalau kita buka keran ekspor atau mengganti kebijakannya dengan menerapkan pihak luar misalnya untuk beberapa komoditas itu akan meningkatkan ekspor lagi atau minimal mendapatkan pendapatan negara. Jadi dua itulah faktor yang penting ya. Yang ketiga mungkin adalah stabilitas makroekonomi sendiri ya. Meskipun depresiasi itu bisa meningkatkan, kalau Anda dilihat di grafiknya tadi ya, depresiasi itu bisa meningkatkan ekspor, tapi tentu Bank Indonesia tidak bertujuan untuk melakukan depresiasi, tapi adalah menstabilkan nilai tukar. Nah, stabil nilai tukar itu bisa menjamin ekspor itu membuat perencanaan jangka panjang. Jadi 3 syarat itulah yang menurut saya akan bisa mengantisipasi kemungkinan perlambatan ekonomi ataupun hambatan-hambatan ekonomi tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggito atas jawabannya. Ini ada beberapa hal yang menarik dari 3 yang disebutkan Pak Anggito dan juga tadi terakhir jawabannya Mas Michael, di mana memang kalau kita bicara soal surplus neraca perdagangan memang ini suatu yang pelik, beberapa faktor, tapi salah satunya adalah di mana ternyata hilirisasi juga berkontribusi terhadap menyusutnya begitu ekspor Indonesia yang sebenarnya tujuannya sudah cukup baik. Pemerintah lebih ke fundamental, tapi nyatanya memang pada saat ini masih belum menunjukkan hasil. Tapi di sisi lain juga tadi Mas Michael menyebutkan ada beberapa negara yang kita belum eksplor secara maksimal. Kita fokusnya ke China, Amerika, Eropa, padahal ada negara-negara lain yang sebenarnya bisa diekspor lebih maksimal untuk kita menjadi tujuan ekspor. Kalau di titik ini antara penjelasan Pak Anggito dan juga Mas Michael, sebenarnya pemerintah Indonesia seharusnya melakukan apa, kebijakan apa, insentif apa, atau kebijakan yang bisa membuat ekspor kita lebih maksimal begitu? Iya, yang pertama memang stabilitas makroekonomi itu udah yang pasti ya, karena itu akan menentukan seberapa besar produksi yang dilakukan oleh kalangan swasta untuk kemudian ekspornya didorong ke luar negeri gitu. Terus yang kedua, kita lihat bagaimana pemerintah juga menjembatani gitu. Jadi swasta nggak mungkin serta-merta bisa langsung ke banyak negara gitu ya, apalagi negara-negara baru gitu. Nah, di sana pemerintah Jokowi harusnya hadir gitu untuk membantu mereka mempromosikan, memperkenalkan barang-barang Indonesia seperti apa. Dan yang ketiga mengenai nilai tambah, memang seperti yang Pak Anggito bilang tadi ya, hilirisasi perlu dilihat lebih jauh juga dampaknya seperti apa gitu. Kita kan nggak cuma sekedar pengen ekspor aja gitu ya, sebagaimana hilirisasi ketika itu adalah nikel, diolah lagi dan kemudian diolah lagi sehingga harganya itu juga jauh lebih baik gitu. Nah, hilirisasi ini untuk beberapa komoditas kita akan lihat apakah kebijakannya dan manfaatnya ketika itu dilarang untuk ekspor itu mana nih yang lebih banyak gitu. Nah, kalau seandainya emang lebih banyak ketika itu dilepas larangannya mungkin akan lebih baik, tapi ketika tidak mungkin akan harus ditinjau kembali. Oke, saya akan kembali ke Pak Anggito. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan ekspor Indonesia, terkait dengan impor. Kalau kita lihat bahan baku, kemudian bahan konsumsi ini juga naik. Apa sebetulnya yang bisa kita cermati dari realisasi impor ini, Pak Anggito? Itu tadi yang saya sampaikan, Mbak. Kenapa kita surplus tapi tidak merefleksikan pada pertumbuhan ekonomi ya? Karena kita mengimpor bahan baku dan bahan konsumsi. Yang itu menurut saya harusnya sudah mampu disediakan di dalam negeri. Kalau barang modal memang sebagian kita impor. Dan kalau kita impor barang modal, maka dalam 3-6 bulan kemudian dia sudah menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi itulah yang tadi saya kritisi, harusnya kalau surplus itu bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana ekspor ada produk-produk yang punya nilai tambah. Yang kedua, import adalah barang modal. Dua-duanya itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang strategi dan kebijakan yang harus dikoreksi oleh pemerintah yang akan datang. Oke, baik. Itu tadi PR-PR yang patut dicermati terkait dengan Neraca Perdagangan Indonesia yang meskipun sudah surplus selama 43 bulan beruntun, namun ada beberapa catatan yang patut diperhatikan, utamanya terkait dengan ekspor dan juga impor. Terima kasih sudah berbagi pandangannya di pagi hari ini, Michael Jeffriando, editor CNBC Indonesia, serta Pak Anggito Abimanyu, Chief Economist CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, Pak Anggito, dan juga Mas Michael. Terima kasih.